Mau masuk kita. Ketanya kayak gitu ya. Udah sering kemari, Pak? Baru sekali, Pak. Baru sekali. Allah. Sering-sering, Pak, karena ini gedungnya punya rakyat, Pak. Iya, insya Allah. Aduh. Kan nggak mungkin gedung ini dibangun pakai uang pribadi, Pak, uang Iya. kita. Udah. Isan. Iya, betul. Abai. Oi. Abai. Ini. Apa? RDP. RDP. Apa RDP, Bang? Apa dengar pendapat? Bapak orang mana kan? Iya. Orang sana. Iya. Oh iyalah. Kita mau apa? Kawal-kawal tuh. Nggak bisa. Kawal. Harus diikutin. Jaga yang baik. YouTuber jaga wartawan. Ayolah, inilah. Mainin phone aja. Liput-liput, Bray. Ribut, Bray. Ngari. Rela. Bang Bud. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Secara pribadi buat teman-teman Komisi 2 juga demikian. Bila ada salah pada kesempatan ini saya mohon maaf. Iya. Baik. Ada apanya tuh? Suasana lebaran gini nggak ada begitu. Izin teman-teman Komisi 2, pada dasarnya di hadapan kita ada warga masyarakat yang memang
tidak terschedule pada hari ini, tetapi warga masyarakat sudah ada di hadapan kita secara kelembagaan, secara etika politik. Kita memberikan kesempatan untuk sedikit memberikan testimoni ataupun pernyataan sikap yang kalau saya tidak salah dari Bang Arif sama Kak Julia, suratnya sudah lama masuk ya. Tetapi mohon izin, mohon maaf, mengingat bahwa waktu juga belum bisa kami schedulekan. Untuk sementara kehadiran bapak-bapak ini kami coba mendengarkan kira-kira apa yang bisa kita bahas secara singkat. Nanti kita agendakan untuk yang lebih fokus, untuk lebih spesifik dan melibatkan segala elemen dan segala komponen institusi yang kita anggap itu berhubungan dengan persoalan yang Bapak sampaikan. Sambutan ataupun kata singkat dari kami Komisi 2, kami persilakan kepada Bapak yang mewakili. Selamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Ketua Komisi dan anggota DPRD yang bergabung di Komisi 2 DPRD Kabupaten Blitar. Saya selaku kuasa hukum daripada masyarakat izin mengenalkan diri. Nama saya Mas SHMH. Keseharian saya dipanggil dengan sebutan atau panggilan Dimas. Bapak, saya menerima kuasa dari masyarakat sebanyak 51 orang masyarakat, di mana masyarakat ini awalnya menemui saya di tempat ataupun kantor saya bercerita tentang mereka merupakan masyarakat korban dari kejahatan lingkungan. Masyarakat ini tinggal di Desa Kebun Kelapa, di mana 1 tahun yang lalu datang satu orang pengusaha asal Medan membangun kandang ayam yang skala besar. Satu kandang itu kapasitas 20.000. Nah, pada saat itu posisi letak kandang bersebelahan persis dengan rumah warga, jaraknya hanya 10 atau 15 meter saja. Dan ketika masyarakat mencoba untuk tidak memberi izin atau tidak merestui pembangunan tersebut, tapi masyarakat diintimidasi oleh perangkat desa dan kepala desa. Mereka mengatakan kepada masyarakat harus ganti kerugian pengusaha kalau kalian mau tidak ini dibangun di sini. Akhirnya masyarakat datang ke saya mencoba membawa persoalan ini ke DPR untuk kita bahas bersama di sini, karena ada keterlibatan oknum-oknum di sana yang mengintimidasi. Pada saat itu tanggal 27 Desember 2024 saya memasukkan surat ini atas nama kantor saya. Lalu setelah ini kami tunggu tidak ada respon. Saya berpikir mungkin DPR tidak mau merespon karena surat dari kantor hukum. Bisa saja beranalisa ini adalah kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang saja. Lalu saya bersikap untuk mencoba membuat surat berikutnya disusul, tetapi atas nama masyarakatnya langsung. Nah, ini di tanggal 3 di bulan tanggal 25 nih, bulan 2. Di tanggal 3 bulan 2 tahun 2025 ini. Nah, setelah memasuk surat ini tidak ada juga kelanjutan atau pemberitahuan terhadap perkembangan dari RDP tersebut. Lalu masyarakat menyurati Satpol PP. Karena apa? Pengusaha terus membangun. Hari ini sudah ada 4 kandang yang jaraknya dari jalan lintas itu 3 meter dari lingkungan warga. Bayangkan saja 4 kandang kali 20.000 ayam gitu kan. Lalu masyarakat menyurati Satpol PP di tanggal 3 bulan 3 2025. Mohon untuk Satpol PP menertibkan. Tetapi yang terjadi adalah intimidasi yang terjadi ketika surat ini disampaikan oleh masyarakat pukul 10:15 surat masyarakat ini sampai kembali kepada masyarakatnya melalui kepala desa, dan datang oknum-oknum yang mengintimidasi akan memenjarakan masyarakat yang melaporkan ke Satpol PP. Nah, lalu saya sebagai kuasa hukum
mencoba untuk bersilaturahmi hari ini. Mohon maaf, memang ini tidak diagendakan Pak, tapi saya hanya mencoba saja. Saya katakan kepada warga, boleh kita coba datang langsung, mana tahu ada anggota DPR di sana, kita berdiskusi. Hari ini intinya Pak, kedatangan kami adalah audiensi dan silaturahmi Pak. Kami mohon kiranya untuk berikutnya nanti ada kelanjutan dari apa yang kami suratin dan apa yang kami harapkan dari Komisi 2, karena ini merupakan kejahatan lingkungan Pak, bukan izin gitu ya. Kami tahu kalau izin itu di sini adalah di Komisi 1, tapi kami datang ini karena kejahatan lingkungan. Kami tidak pertanyakan izinnya, karena lingkungan merupakan fungsi tugas Komisi 2, makanya kami datang kemari menghadap Bapak Ibu sekalian. Jadi besar harapan kami dapatlah kiranya keluhan masyarakat ini, aspirasi masyarakat ini dapat ditindaklanjuti kepada proses yang lebih Pak. Saya rasa itu saja mukadimah dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak atas sambutan dan tempat yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Baik, rekan-rekan Komisi B, secara singkat tadi dari kuasa hukum warga masyarakat yang mengalami berbagai persoalan, khususnya menyangkut tentang pencemaran lingkungan. Ada respon, tanggapan dari teman-teman, silakan. Tetapi intinya sebelum kita terlalu jauh melangkah, seperti yang kita sampaikan tadi, pada dasarnya kalau hanya rapat kemarin jadi lewat nggak kena kepala. Dan juga dari wakil rakyat hanya 2 yang duduk di sini, saya pikir juga itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu kita menampung saja secara singkat, nanti coba kita schedulekan, kita akan agendakan untuk hari ini. Silakan, Bu Jure. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi 2 beserta teman-teman Komisi 2 yang sangat saya sayang dan saya banggakan. Bapak, Ibu sekalian, di sini mohon maaf izin Bapak Dimas, surat yang masuk memang lama itu udah memang kami agendakan Pak, ya kan? Cuman memang seperti kata pimpinan, memang jadwal kami juga padat, ya kan? Jadi alhamdulillah juga mungkin inisiatif dari masyarakat dan Pak Dimas langsung kemari tetap kami terima. Karena apa? Karena memang DPR ini adalah rumah masyarakat, rumah rakyat. Jadi Ibu, Bapak jangan sungkan kalau datang kemari kalau tidak anarkis, ya kan? Jadi di sini seperti kata Pak Dimas, bahwa kandang ayam itu jaraknya sungguh dekat dengan pemukiman. Kalau menurut saya itu memang udah salah ya pimpinan. Jadi mungkin di sini juga saya lihat nih ada nih Pak apa Pak? Pak Purwanto memang dapilnya ya, dapil. Alhamdulillah, awak juga kaget ya kan. Memang harus gitu Pak, harus didampingi. Jadi saya izin melalui pimpinan kalau memang bisanya ini kita adakanlah agenda lagi, RDP lagi, kita panggil yang punya kandang ayam. Saya rasa itu saja pimpinan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mohon izin sebelumnya, sebelum nanti kawan-kawan juga luas pembahasan kita di sini Pak. Terima kasih. Iya. Jadi ketika sudah saya menerima kuasa, saya ke lapangan Pak, ke lokasi, saya cek secara langsung. Dan terjadi beberapa persoalan ketika berusaha mendirikan tiang-tiang listrik di atas tanah warga tanpa izin. Gitu ya. Jadi kami pada saat itu menolak dan mereka mencabut. Tapi sayangnya hari ini tiang itu dipasang di pinggir jalan umum, tetapi kabelnya itu jatuh. Mungkin ketinggian 3 meter, kalau ada mobil yang lebih tinggi itu akan sangkut. Itu. Dan saya tidak ada melakukan upaya hukum lebih karena kami belum dapat data. Karena data-data itu sampai hari ini tidak kami dapat karena kepala desa merupakan rival imbang daripada saya untuk mencari keadilan masyarakatnya atau warganya. Nah, yang katanya ada izin persetujuan masyarakat ini, masyarakat sudah komplain, kami tak pernah kasih izin, kami tak pernah tanda tangan. Tapi kepala desa katakan ada, itu yang belum dapat. Lalu kami juga tidak dapatkan alamat yang jelas
pemilik, sehingga saya tidak melakukan upaya hukum rencana. Setelah RDP, saya mendapatkan alamat itu, saya akan lakukan upaya menggugat ke pengadilan atas perbuatan pengusaha yang telah merugikan masyarakat. Jadi Bapak, besar sekali harapan saya RDP ini dapat terlaksana supaya saya bisa melakukan upaya hukum yang lebih, gitu kan. Makanya kami terus berharap dan menyurati DPR untuk bisa, gitu kan. Baik, izin ya Pak ya. Mohon maaf sebelumnya. Kebetulan kita mungkin punya latar belakang yang sama. Kami juga yakin bahwa Bapak sebagai kuasa hukum yang kredibel, yang juga sudah memahami terhadap upaya-upaya latar hukum yang akan dilakukan. Perlu juga dipahami Pak bahwa kami anggota DPR ini ataupun Dewan ini sifatnya merekomendasikan segala sesuatu persoalan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, alangkah indahnya tadi kalau kami juga diberikan kekayaan informasi terhadap persoalan ini. Kita sama-sama menggali, tetapi Bapak sudah setahun mendampingi masyarakat, melakukan investigasi, pendataan dan seterusnya. Alangkah tadi baiknya kami juga diberikan data informasi yang lebih akurat, baik menyangkut tentang legalitas, menyangkut tentang domisili dan lain sebagainya, Pak. Itu maksud saya kerjasama yang baik, kan begitu, Pak. Dan berikutnya kami tanggapin juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bukan maksud kami tidak mengagendakan untuk melakukan RDP, tetapi tadi sudah sampaikan sama pimpinan bahwa kami sejogja sangat peduli terhadap persoalan masyarakat. Namun sampai saat ini saya belum tahu tetap apakah sudah ada turun dari pimpinan bahwa persoalan masyarakat ini sudah masuk ke Komisi 2. Ada nggak Mas Vito? Belum ada Pak. Belum ada ya. Nah, jadi memang kami secara prosedural ya Pak ya menunggu perintah ataupun setidaknya ada surat yang masuk ke pimpinan memerintahkan kami untuk melakukan RDP ataupun kami sebaliknya seperti itu. Namun itu kita kesampingkan, yang penting kita ke depan apa yang bisa kita lakukan. Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak instansi siapa aja yang kira-kira tepat kita undang dalam persoalan ini? Iya. Ada pun instansi yang saya rasa patut untuk kita hadirkan dalam RDP. Yang pertama adalah kepala desa, yang kedua camat, yang ketiga satpol pp, yang keempat dinas lingkungan hidup, yang kelima pelayanan terpadu terkait dengan perizinan. Saya kira itu Pak. Itu ya. Iya. Pengusahanya? Ya, pengusaha. Iya, pengusaha juga. Pengusaha di dalam surat apa ada saya masukkan namanya dan alamat, tetapi ini pernah dibantah oleh mereka secara lisan. Kalau itu bukan nama pengusaha, karena pengusahanya adalah seorang perempuan katanya gitu kan. Tetapi pada saat kami pernah temui surat yang ditandatangani beberapa warga, itu pengusahanya atas nama yang kami sampaikan di dalam surat RDP. Itu. Izin pimpinan, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak dan Ibu semua yang hadir pada hari ini. Tentunya inilah rumah masyarakat dan seyogianya memang masyarakat juga menyampaikan ini ke kami sehingga permasalahan ini bisa kita urai. Tadi sudah disampaikan oleh lawyer atau pengacara dari masyarakat, wakil masyarakat kaitannya dengan izin. Setahu saya pimpinan kaitannya dengan ternak unggas, ayam adalah ternak unggas. Itu ada beberapa kriteria untuk membangun satu perusahaan kandang minimal yang tertera dalam SK itu mungkin nanti lawyer bisa mencari narasinya lebih baik. Minimal 500 meter dari pemukiman minimal kan gitu. Dan izin itu, rekomendasi itu awalnya adalah dari dinas peternakan dalam hal ini nah gitu. Jadi dinas peternakan, jadi sebelum itu ada dari kelayakan yang lain, dinas peternakan itu yang merekomendasikan. Kata kaitannya ini kan unggas ternak, jadi tetap
izin kalau seandainya nanti mau di RDP, Dinas Peternakan juga harus terlibat di dalam situ. Karena untuk mendapatkan izin dari yang lain tadi, tetap mengacu kepada Dinas Peternakan. Layak tidak ini diadakan kandang di sini. Karena kita sama-sama tahu, ternak unggas apabila memang sanitasi kandang tidak sesuai aturan mainnya, maka masyarakat sekitar akan dapat dampak. Jangankan hanya 500 meter, 500 meter itu sistem kandang yang blower, kandang yang tidak terbuka, yang blower sehingga baunya pun tidak. Tapi kalau seandainya kandang yang non blower, jangankan 500 meter, 3 kilo pun masih tercium. Kan gitu. Izin itu aja mungkin apa? Wah. Jadi mungkin kalau seandainya nanti mau RDP, alangkah baiknya Dinas Peternakan. Dan alangkah baiknya coba nanti masyarakat juga dari Dinas Peternakan dulu, kayak mana analisa Dinas Peternakan ini gitu loh. Karena mereka penentu ini sebenarnya Dinas Peternakan ini. Ya gitu loh. Karena jadi kalau tadi dari Kepala Desa betul, yang punya pusat wilayah, camat betul, tapi lebih dan adalah Dinas Peternakan dalam izin itu aja. Pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Seperti masyarakat dan kuasa hukum. Saya menambahkan sedikit pimpinan. Perlu nanti kita juga mengundang ataupun kita lintas komisi. Karena ini bagian lingkungan hidup itu di komisi D. Kalau izin itu mitranya komisi A. Jadi artinya seluruh elemen yang ada di komisi ini harus kita undang juga, namanya lintas komisi. Karena kita akan sidang nanti ke lapangan setelah hasil rapat melihat keadaan kandang itu. Karena jarak kandang dengan permukiman itu dekat. Saya tahu undang-undangnya tidak boleh dekat dengan masyarakat. Pertanyaannya, kandang ayam ini apakah jenis ayam potong, ayam telur? Ayam potong ya? Saya tahu ya, ayam itu kan pasti akan bau. Jadi nanti kami jadwalkan ya Pak, ya. Kapan kita nanti RDP, kita panggil yang saya mau tahu juga nih siapa yang mengeluarkan izinnya. Itu ini yang kita, karena ada izin lah maka berani perusahaan ini membangun. Nah, ini yang kita selusuri dulu. Ya, terima kasih pimpinan. Ya, ada ide karena ini menyangkut tentang beberapa klaster izin ternak pencemaran kan seperti itu. Stressingnya memang kalau saya melihat ini kalau komisi D itu menyangkut tentang ternaknya doang kan gitu. Iya, subjek ternaknya. Nah, tapi menyangkut tentang problemnya itu ada di komisi D dan komisi A. Kita masuk dalam persoalan ternaknya, dalam tanda petik ternaknya. Tetapi stressing persoalan yang Bapak hadapi ini, Ibu hadapi ini ada di komisi D, komisi D sama komisi A. Hanya sebatas saran, nggak ada salahnya Bapak juga, Ibu juga audiensi dulu sementara ke komisi tetangga. Kalaupun nanti teman-teman komisi D ataupun A yang punya waktu lebih cepat untuk mengagendakan RDP, kami dari komisi D pun siap itu. Nah, jangan juga nanti tergantung ke komisi B, waktunya juga agak sedikit terlalu lama, sementara komisi yang lain punya waktu yang lebih cepat. Gimana kira-kira menurut kawan-kawan? Siap pimpinan, artinya izin juga mungkin sekilas saja ini untuk Pak Dimas dan juga masyarakat ini sekilas informasi aja ini. Artinya mungkin ini menjadi apa ya, referensi lah, referensi untuk kita. Jadi legalitas usaha, perizinan berusaha wajib memiliki NB. Dan ini mungkin Pak ini sudah ada jagat gimana ini artinya aturan usaha ternak unggas ini kan ayam adalah ternak unggas. Di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup diantaranya satu legalitas mohon izin pimpinan agak ini supaya legalitas usaha, perizinan usaha kaitannya dengan dinas perizinan kan gitu maksudnya untuk narasi nanti SK. Terus SK kelayakan lingkungan, berarti kan lingkungan hidup komisi B. Yang kedua adalah izin lokasi.
Berarti ini kaitannya mungkin komisi A, ya kan? Kaitannya juga rentetannya dengan kepala desa, ada camat dan selanjutnya, kan gitu. Jarak kandang, nah ini kaitannya dengan peraturan menteri minimal 500 meter. Nah, usaha kecil dan usaha. Terus kesehatan dan biosecurity harus menerapkan biosecurity 3 zona. Zona bersih, zona transisi, dan zona kotor. Berarti kaitannya dengan lingkungan. Kan gitu. Yang selanjutnya adalah limbah dan lingkungan. Kembali lagi ke teman komisi D, lingkungan hidup. Kan gitu. Kesejahteraan hewan, kaitannya dengan komisi B. Kan gitu. Kesejahteraan hewan kan kaitannya nih dinas peternakan, kan gitu. Dinas peternakan dan peternakan. Nah, dinas kesehatan hewan. Vietnam, larangan usaha. Tidak boleh wilayah padat penduduk tanpa ada izin khusus. Yang selanjutnya ada dilarang di kawasan lindung, sempadan sungai dan daerah-daerah rawan bencana. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin dari aturan ini, mungkin dari Pak Bima maupun yang lain kan bisa untuk mana ini selanjutnya. Intinya adalah kami di Komisi B seperti pimpinan tadi sampaikan, kami di ternaknya ini gitu. Di ternaknya, tapi juga bukan di lingkungannya. Sama kesejahteraan. Iya, kesejahteraan rakyat. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya. Sebelumnya kami juga mohon maaf Pak ya, bukan maksud kami ini untuk untuk mengalihkan tanggung jawab secara kelembagaan, tetapi memang ada zona-zona dan kluster-kluster yang lebih spesifik. Kami juga menghindari yang namanya kesannya mengambil alih persoalan yang bukan domain kami. Nah, oleh karena itu Pak, nggak ada salahnya mumpung Bapak Ibu lagi ada di sini, boleh diskusi terhadap komisi tetangga, komisi A menyangkut tentang perizinan, yang lebih spesifik menyangkut tentang persoalan ini, komisi D terhadap lingkungan yang juga tidak kalah menarik terhadap persoalan ini. Nah, artinya kami mencoba untuk mengkeroyok persoalan ini secara kelembagaan. Nah, ini menarik ini, jarang terjadi seperti ini. Jadi semua komisi akan terlibat di dalamnya. Iya, kami selalu siap Pak. Saya yakin komisi A, komisi D juga pasti lebih siap. Nah, karena mereka langsung berhadapan dengan persoalan yang Bapak ceritakan tadi. Artinya gini kan Pak, kalau kami stressing kami menyangkut tentang pencemaran itu konsentrasinya mungkin berbeda. Begitu juga kalau kita masuk ke wilayah perizinan mungkin konsentrasinya juga berbeda. Nah, oleh karena itu ada beberapa komisi yang bisa masuk dalam persoalan ini. Kami yakin Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman komisi untuk melibatkan mereka secara bersama-sama, dan kami komisi D juga siap untuk melakukan yang sama. Sembari kami juga mencoba untuk untuk melihat waktu dengan pimpinan, dengan ketua sudah pernah ketemu belum? Itu juga bisa supaya lintas komisi supaya ketua melibatkan komisi-komisi yang ada dalam persoalan ini. Ini solusi ya Pak, solusi. Bukan berarti ini membuat mentah persoalan, tidak. Ini mengajak supaya lebih serius menghadapi persoalan ini. Begitu kira-kira ya. Ya, bisa. Kami siap. Apalagi ada ketua DPR yang akan mencoba untuk membidani ini. Saya sedikit memberi apa ya Pak? Ya Pak ya. Surat yang saya sampaikan ataupun yang disampaikan oleh masyarakat memang bertujuan ke Ketua DPR Pak. Pak Ketua, surat itu kami tujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Angkat. Nah, tetapi kami merasa tidak ada jawaban ataupun tanggapan atas surat tersebut, sehingga kami mencoba hari ini secara langsung beraudiensi di sini, karena menurut kami dalam persoalan yang dihadapi masyarakat ada keterkaitan dengan kinerja ataupun program kerja di Komisi D. Nah,
terlepas daripada adanya beberapa beberapa bidang yang ditangani oleh komisi yang lain, kami kan tidak paham masyarakat, apalagi saya kan belum paham bagaimana di sini terkait pembagian kerjanya. Kami berharap tadinya ketika hari ini kami sampaikan persoalan ini, Bapak di sini bisa menerima keluhan masyarakat ini dan membantu menjadi perpanjangan tangan masyarakat, mendiskusikan ke Ketua DPR. Tadi masyarakat ada datang audiensi ke kami terkait masalah ini, Bu. Kalau ini kami tangani, kami tidak bisa secara keseluruhan. Ini ada bidang masalah izin di Komisi A dan segala macam lah, gitu maksud kami, Pak. Tapi itu pun kami sudah terima apa yang Bapak sampaikan sebagai Ketua Komisi. Kami akan coba berjalan sebagaimana yang Bapak sampaikan. Kami akan coba. Saya coba. Ya, kembali kami sampaikan, Pak. Berulang-ulang kali kami mohon maaf sebelumnya, bukan kami tidak mau tahu terhadap persoalan ini. Kami siap, kami ikut memberikan support, memberikan dukungan. Namun mumpung kan tadi saya bilang pasti sampaikan, mumpung Bapak lagi ada di sini, nggak ada salahnya secara personal juga boleh ngomong tanpa harus ada rapat seperti ini misalnya kan. Ini luar biasa, kami Komisi B ini langsung memberikan kesempatan peluang yang terbuka buat kita semua. Dan kami juga akan mencoba untuk melihat waktu yang kosong, sambil melihat waktu yang kosong. Tetapi kan kita bilang tadi, siapa tahu komisi-komisi lain juga punya gagasan, punya juga ide-ide yang lebih supaya persoalan ini bisa menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Iya, tanggung jawab bersama. Karena menarik saya bilang, persoalan ini masuk ke komisi-komisi yang lain. Terlibat semua. Ada satu persoalan yang hanya stressingnya satu komisi. Ini semua komisi ada. Yang menarik gitu, Pak. Mohon maaf, bukan berarti kami tidak. Kami support. Kami siap. Ya. Ada kawan-kawan yang lain? Silakan, Pak. Terima kasih pada pimpinan dan teman-teman anggota Dewan Komisi D dan masyarakat juga masyarakat yang hadir. Saya kira sudah jelas Komisi B merespon dengan dari data yang kami dapat, nama pengusaha bernama Abdillah Batak Marsid, warga Jalan Beringin Raya, lingkungan 4, nomor 9, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Iya, orang Medan. Warga pernah jumpa. Ibu ini merupakan salah seorang yang menurut informasi dari perangkat desa adalah bekerja di kantor wali kota Medan. Ya, kepala dinas gitu kalau tidak. Maka dia memiliki power yang luar biasa. Masyarakat hari ini diintimidasi dengan segala cara. Bahkan mohon maaf, ada juga keterlibatan salah satu oknum anggota DPR. Saya tak usah sebutkan, DPR Kabupaten Langkat yang membawa ibu itu ke sana kemari. Jadi makanya Satpol PP datang pulang, siapapun yang datang pulang, lingkungan hidup datang pulang, masyarakat yang teraniaya tidur pun tak bisa di rumah ini. Jadi saya prihatin gitu kan. Tak bisa lagi lah, banyak yang sakit pun udah ini Pak. Bisa semangat lagi udah. Lalat banyak ya Bu ya? Banyak. Nyamuk pun udah banyak semua situ. Dan ini masih membangun lagi. Jadi satu gang itu, satu dusun itu habis nanti dia punya semua itu. Tak ada lagi masyarakat di sana. Jadi itu saja Pak. Jadi terima kasih atas waktu, tempat yang diberikan kepada kami. Kami sangat bangga ada di sini. Kami sangat ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memperhatikan dan menerima kami di sini. Untuk selanjutnya kami akan coba mencari
bagaimana kelanjutan daripada permohonan kami untuk RTP di sini. Kami tidak tahu apa yang dilakukan di sini, mau lintas komisi, mau apa yang kami tahu sebagai masyarakat, kami diterima dari RTP. Kami tidak tahu teknis itu Pak. Jadi kami akan coba, walaupun begitu kami akan coba nanti audiensi ke ketua atau ke komisi-komisi yang lain, nanti kami akan coba Pak. Walaupun dengan cara masyarakat. Saya kan inginnya masyarakat ini jangan berulang Pak kemari. Ini tinggal semua ini kegiatannya, petani ini semua. Petani semua kami Bu, kami ada. Bukan ada yang sehat ekonominya ini. Saya pun karena nurani keprihatinan. Apapun jualan juga di situ Bu, termasuk rusak lah, bau semua. Orang jualan pun sungkan. Kalau bau lingkungan kemana? Kita bawa langsung ke ketua kemana? Bisa? Iya, jadi gini kan Pak. Pada dasarnya, ya kan, kami pun menyampaikan ke komisi-komisi tetangga. Lalu kedua, Boleh-boleh aja, tetapi greget rasa tanggung jawab itu berbeda dengan masyarakat langsung yang menyatakan secara hati nurani persoalan yang mereka alami. Kan seperti itu dia. Tadi seperti itu Ibu bilang. Ini Bu, kami ini orang nggak ada. Jadi yang mana mendukung kandang, dia bilang kalau mau kalian lawan silahkan. Karena orang itu orang beruang. Nah, kalau kalian berani lawan, kalau siap kalian gini, ada itu sebagian nantang kami. Nah, Izin pimpinan. Kalau dengar cerita memang kita miris ya, apalagi ibu ini pedagang juga, gara-gara banyaknya lalat, itu jadi nggak. Sebenarnya gini, mohon maaf pimpinan, itu nggak ada Bu cerita kita lawan orang beruang, kita kalah nggak. Kompak aja satu desa tuh habis cerita. Kompak, yang penting ini Bu, yang penting saya berharap masyarakat di situ memang kompak, kuncinya satu, kompak semuanya. Itu dia. Terima kasih pimpinan. Kita dulu dia minta tanda tangan. Maklumlah kita orang nggak ada, ya kan? Kadang-kadang orang nggak ada nih dikasih 100.000 pun udah buta. Dia nggak sadar 100.000 pun satu hari habis. Kalau kami memang bertahan. Ini terjadi perpecahan di Ya, berarti terjadi Mana? perpecahan. Jadi dia kan ini nggak apa-apa kalau nggak tanda tangan, ini nggak apa-apa. Karena aku udah dapat 25 orang. Dia bilang kayak gitu. Kalau kandang tetap berdiri. Iya, Gimana? Kalau kayak kami ini kan orang nggak ada nih, cuma hal yang wajar kan. itu, perusahaan mencoba Yang untuk sekarang menciptakan lah. konflik regional. Iya. Orang yang di bawah selalu tertindas. Tapi yakinlah, Iya kan? yakinlah ya bahwa perjuangan itu tanpa batas. Itu Pak, itu ibu kami di samping. Dia memang udah ada TBC-nya. Udah nggak bisa lagi buka pintu. Sesak tiap hari. Ya. Jadi kami mau juga supaya ini cepat terrealisasi, tetapi ayo kita sama-sama bergerak. Seperti itu. Alangkah baiknya kalau lintas komisi sudah peduli terhadap persoalan ini, kita akan agendakan penanganan gitu, Pak. Biar langsung. Makanya tadi mohon maaf ya Bang ya, kalau bisa sekali ini aja kemari ya Bang bilang kayak gitu kan ya, ya persoalan dunia ini bukan persoalan simsalabim seperti membalikkan telapak tangan kan begitu. Nah pertanyaan kepada lawyer, apakah udah pernah disomasi di perusahaan? Sudah. Nah coba nanti dilampirkan semua dokumen-dokumen yang dilakukan oleh pihak lawyer. Nah, kalaupun tadi misalnya ada action untuk melaporkan ke polisi menyangkut tentang intimidasi, kami akan panggil Kapolres. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Kan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kami siap ya Bu ya. Kami siap dan kami siap. Nah, itulah dari kata yang lain. Kami siap. Alangkah baiknya kalau kawan-kawan yang lain juga diajak untuk siap. Tapi yakin mereka juga siap. Kayak gitu. Nah, karena kami duduk di sini bukan karena kehebatan kami, karena Bapak Ibu sekalian yang mengantarkan kami. Iya. Kami ini kemana lagi minta tolong kami? Iya. Ibaratnya. Kami kan tahu kami kemari aja pun kadang-kadang duit nggak ada, betul. Iya. Tapi karena kami memang udah nggak itu lagi, nggak ada cari keadilan. Nggak salah Bu, Ah. Ibu dan Bapak pasangan warga untuk beliau lawyer nggak salah karena nggak asing juga bagi kami beliau ini kan gitu. Jadi aman. Kepala dusun pun kalau itu nggak ada sama awak ya kan.
sama dia semua. Siapa lagi yang mau kami itu? Sama yang dulu kan. Bapak desa ada sama. Iya, ada sama dia. Sama satu mana? Semua. Udah dibeli. Masalah yang pekerjanya apakah orang desa itu atau orang luar pekerjanya? Orang luar di desa itu nggak ada pengalaman. Orang desa itu nggak ada yang kerja di Nggak ada dipecatin. Pertamanya iya. Dalam Semuanya nggak ada pengalaman katanya. satu Tidak punya pengalaman katanya untuk. Ya udah. Jadi biarlah orang bau tadi bau. Gak apa-apa Bang, Dewannya hari ini lagi ada di sini semua. Bapak. Izin. Ketua, kan nggak ada tamu. Kalau mau ketemu, saya kesuka. Itu hebat nih komisi 2, Pak. Fasilitasi. Nah, itu bawa. Ini sama dengan ketua yang nanti. Bawakan. Ya, jadi sebelum kami meninggalkan ini, Pak, Itu rakyat. ya, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas fasilitas dan kehadiran sekalian Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami akan ikut menghadapi bertemu daripada Ketua DPR. Dan setelah itu kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami tidak kembali lagi kami ini. Ya, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut rapat nih. Ya, kita lanjut rapat. Kalian jangan. Kami nggak mau Bapak, kan dapur Bapak. Ayo. Yuk. Ki, kita langsung rapat nih ya. Kita putar saya. Berangkat dulu. Gantar pimpinan. Boleh Boleh apa? disilakan makan ya. Iya. Bang Bud, cemana? Menurut abang? Ini kita lanjut lagi. Hah? Jumpai ketua DPRD. Ngeri ya PWI ini ya. Oh, PWI di depan lah. Berarti salah aku selama ini. Kupikir PWI nggak peduli terhadap rakyat. PWI di depan, itu kepentingan rakyat. Harus dinaikkan ini beritanya. Dan itu kepentingan rakyat. Jadi aku mohon maaf dulu bang. Selama ini salah menganggap PWI bang. Waduh. Nggak dendam kan bang? Enggak lah. Biasa itu. Oke. Masuk dia, yang nyorot masuk. Masuk Pak. Kalau masyarakat bisa ngomong aja, ngomong. Jangan apa yang masyarakat. Dari mana nih? Akhirnya Kita kok tinggi semua. Ada mendampingi kita di ruangan ini Ketua Komisi 2 Bapak dan Ibu Julia. Izin Ibu, kehadiran kami hari ini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ini secara spontan saja karena masyarakat sudah sangat resah atas persoalan yang mereka hadapi. Hari ini kami menganggap ini adalah audiensi dan silaturahmi kepada Bapak Ibu DPR di Komisi Langkat. Sekaligus kami ingin mempertanyakan Bapak Ibu terkait adanya surat permohonan RDP yang sudah pernah disampaikan oleh masyarakat. Nah, singkat cerita, masyarakat ini merupakan masyarakat yang tinggal di Dusun 8, Petak Serong 14, Desa Gunung Kelapa, Kecamatan Skangga, Bapak. Nah, masyarakat ini tinggal dan berkembang hidup di sana sejak lahir. Lalu awal daripada tahun 2024 datang pengusaha dari Medan membuat usaha ternak ayam yang berkapasitas 20.000 kandang. Nah, jarak ternak dengan pemukiman masyarakat ini
kandang yang pertama itu jarak 15, kandang yang kedua ada yang 20, kandang yang ketiga ada 5 meter, dan kandang yang keempat langsung 3 meter dari jalan umum tidak lintas. Nah, pada saat membangun kandang pertama, masyarakat ini semua sudah tidak menerima, mencari perlindungan hukum ke desa, kantor desa. Kantor desa tidak merespon keinginan masyarakat, tetapi cenderung berpihak kepada perusahaan. Warga diintimidasi, jangan ada yang keberatan, jangan ada yang menghalang-halangi. Kalau tidak, warga akan dipidana, akan dipenjara. Karena pengusaha sudah banyak uang untuk membangun. Atau warga harus mengganti jual beli tanah yang dibeli pengusaha kepada warga. Begitu intinya. Lalu warga ini datang ke saya, ke kantor saya, bercerita, dan saya ambil perkara mereka ini perkara yang tidak memiliki nominal. Ini perkara yang ini saya adopsi, dan saya berpikir perkara ini harus dibawa ke DPR. Karena apa? Pada saat itu saya sedikit sekali informasi dan data. Jadi harapan saya ketika ini dibawa ke DPR secara terbuka akan kita tahu peristiwa yang sebenarnya, akan kita tahu dasar-dasar hukumnya yang mereka miliki, gitu kan. Jadi di tanggal 27 Desember saya atas nama pengacara menyampaikan surat ke DP itu di sini atas nama kantor hukum saya di tanggal 27 Desember 2024 dan diterima. Tetapi tidak ada perkembangan, tidak ada informasi. Saya berulang juga menyuruh tim konfirmasi kemarin, tidak ada yang bisa menjawab tentang surat ini. Lalu saya berpikir begini, mungkin karena RTP ini sudah atas nama kantor hukum, mungkin DPR agak sukan untuk membahas persoalan ini. Lalu saya bersikap dan berdiskusi dengan masyarakat, kita bikinlah RTP kedua, ajukan atas nama masyarakat. Nah, di bulan 2 kemarin kami ajukan atas nama masyarakat. Nah, tetapi sampai hari ini juga belum ada jawaban surat tersebut. Memang ditujukan kepada ketua DPR. Karena tidak ada tindak lanjut, masyarakat datang ke kediaman saya dan saya berinisiatif sudah kita langsung saja. Kalaupun ada nanti pimpinan DPR atau ketua DPR ataupun DPR di Komisi 2 dapat rezeki kita bisa ketemu. Kalau tidak jangan kecewa, saya katakan. Jadi tadi pagi jam 8 warga sudah tunggu saya di sini. Dan alhamdulillah kami langsung tadi ke Komisi 2 dan diterima oleh Bapak dengan cukup baik, dan kami diarahkan kemarin untuk ketemu Ibu Ketua DPR. Jadi harapan warga, Bu, warga sudah tak sanggup lagi tinggal di kediaman mereka. Mereka sudah tak mampu karena limbahnya luar biasa. Jadi mohon besar harapan warga, Bu, masyarakat ini adalah tindak lanjut yang dapat kita lakukan untuk mereka dan mereka bisa hidup layak di tempat mereka. Jadi saya rasa itu saja pengantar dari kami. Kami ingin masukan atau nasihat dari Ibu apa yang harus kami lakukan sebagai masyarakat. Kami kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini dulu pimpinan cuma tambahan dulu dari Ibu. Ya, karena kan saya tambahkan sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang terhormat komisi ini dan juga oleh masyarakat. Izin ketua, pada dasarnya tadi tidak ada rencana, tidak ada schedule. Masyarakat didakini oleh lawyernya. Kita waktu karena komisi D lagi kumpul. Kita terima, kita diskusi panjang lebar semua. Setelah sudah kita pelajari semua persoalannya, kronologisnya, secara singkat kita membentuk satu kesimpulan. Yang pertama, persoalan ini terlibat lintas komisi. Menyangkut tentang pencemarannya ada di komisi D. Menyangkut tentang perizinannya ada di komisi A. Menyangkut tentang ternaknya ada di komisi B. Nah, oleh karena itu kami tadi sepakat, mumpung ketua juga lagi tidak bertemu dan juga ketua bersedia menerima, kami arahkan kemari supaya ketua bisa memberikan arahan, bisa juga merekomendasikan supaya Bapak Ibu masyarakat akan
mendapatkan support dan juga dukungan dari semua komisi yang ada di DPR. Terima kasih Bapak. Ini Bu, ya. Ini Bu, kemana baunya kandang itu terlalu dekat dari rumah kami. Terus tuh ibaratnya kami nggak ada tanda tangan di situ. Kenapa kandang itu bisa didirikan? Siapa yang mengeluarkan izin? Mengeluarkan izin? Pak, Nah, saya mengeluarkan izin. Memang 25 orang tanda tangan warga. Itu pun bolak-balik orang tuh minta izin sama kami. Sebagian katanya udah tanda tangan 25 orang. Semua orang tuh pakai duit, Bu. Kalau kami ini kan nggak mau pakai duit karena tahu kami cuma jadinya lingkungan kami. Kayak gini awak kan jualan, Bu. Jual gorengan tiap hari. Baunya sampai ke rumah. Orang pun nggak ada, sungkan orang singgah ke rumah, Bu. Jadi ada kepala desa, ada camat ya, yang mencoba untuk mengintimidasi. Bahkan pengusaha langsung mengintimidasi Pak Hasan. Pak Hasan diancam akan dipolisikan karena Pak Hasan melapor perkara ini ke Satpol PP untuk pembongkaran kandang. Jadi yang paling aneh Pak, Ibu, ketika ini langsung diantar oleh masyarakat ke Satpol PP, 15 menit kemudian surat ini sampai ke pengusaha. Ini yang paling aneh. Bapak ini baru aja keluar dari Satpol PP, 15 menit kemudian ditelepon oleh pengusaha. Dibilang ini adalah palsu, tanda tangan. Bapak ini disuruh untuk mencabut surat ini, kalau tidak kami akan dipolisikan. Bapak ini menjadi orang kuat, dia tantang, penjarakanlah saya. Enggak apa-apa katanya. Nah ini. Kami mau kepala desa pun mau mengadu nggak ada tanggapan. Kepala desa sama orang tua. Kepala dusun pun malah kepala dusun yang sekarang yang mengelolanya nampaknya. Tiap hari dia masuk kandang, tiap hari masuk kandang, berarti dia memang udah gini sama orang tuh kan Bu. Mau kemana lagi kayak kami nih? Pihak pengusaha, karena bilang orang tuh, bilang dia banyak duit. Kalau mau kalian lawanlah katanya ya kan. Kalau kalian ngerusuh, kalian siap-siap lah mau kayak gini. Jadi kemana lagi? Paksalah kami kemana lagi kami minta tolong. Ya Bapak mau masuk dari Bapak Pahlawan itu yang kejadian itu Bang AGU laut ada Bapak apa tuh yang orang Jawa tuh apa itu yang izin surat izin yang laut itu Bang nelayan juga yang dikeraskan kayak semalam itu waktu lebaran itu udah kejadian memang suratnya tadi diberikan siapa tahu dia kan suratnya ini tercecer atau apa gitu supaya nanti ketua bisa melihat bahwa Kalau kandang yang pertama kan nggak ada tegalan. nggak ada sama sekali. Kandang pertama Tapi bisa berdiri. ini baru 3 bulan 3 belum ada kemarin Itu ya, surat kedua, surat yang pertama di Desember. saya suruh cari orang supaya nanti ketua bisa nanti memanggil komisi. Kurangnya ada di makanya itu perizinan nanti kan di komisi A. Wah ini Desembernya tanda terimanya. Ini tanda terimanya. Supaya mau kali ya. yang fotokopi tarik Wadik ini materinya Sama, cuma waktu pertama atas nama lembaga Satgas, kedua langsung masuk. Siap. Kita jadwalkan aja. Jadwalkan aja. Iya, ini aja. Nanti tergantung ketua apa kira-kira. Supaya kondisi juga kita tidak ke sana. Nanti aja. Nanti kita beritahu sama Bapak di jadwal. Kasihkan nomor kontak tinggal. Sama kemarin dia nanti. Lingkungan saya. lingkungan Bapak Melalui dia ada jadwalnya ketua. Iya. Melalui Abang dia ada jadwal. Kita tinggal kita tinggal
Kita tadi sudah mendengar Dusun 11. keluhan ini ya, keluhan Bapak Ibu dan didampingi sama pengacara ya. Nah, jadi saya pun taunya ini. Jadi kalau saya berpendapat Pak Bu, nanti akan kita hadirkan camat, kepala desa, sama pemerintahan, dinas, biar kita dengar permasalahan ini, biar kita pecahkan bersama. Jadi kenapa ada penekanan? Dan ini juga kan sudah 2 tahun ya Bu, sudah 2 tahun. Apakah ada izin usaha? Ada izin usaha. Dan minimal kan kandang ayam itu kan ada jarak dari kampung itu. Nah, jadi saya rasa lintas komisi pun nanti akan kita hadirkan. Biar kita dengar juga kenapa kepala desa sama camat seperti itu. Iya kan Pak Bu? Karena apapun ceritanya mereka harus kita panggil, dan pengusaha ini pun juga harus kita panggil. Saya rasa seperti itu ya Pak Bu. Biar nanti kita di sini cerita bahwasanya langkah-langkah apa yang harus kita ambil, dan kita juga minta sikap dari pemerintah kenapa izin itu dikeluarkan. Kalau ada izin. Kalau ada izin, kalau nggak ada izin ya itu berarti legal. Lepas itu lah. Jadi kita kan perlu tahu juga izin ini, izin usaha dia. Karena kan kalau ayam potong ini kan besar ini. Ini apa ini? Perusahaan Popan ini? Pribadi? Oh. Jadi Ibu izin masyarakat mungkin untuk menyampaikan ke saya, disampaikan kalau boleh harapan Bapak ini sebelum RDP ada waktu Ibu datang ke kampung katanya, biar Ibu tahu macam mana kondisi di sana, macam mana jarak, jadi waktu RDP sudah tahu. Boleh. Hanya berasumsi gitu maksud Bapak ini. Tolonglah sampaikan katanya. Jadi itu yang saya sampaikan. Boleh, nanti kita lihat waktu. Apabila perlu kita buktikan ke lapangan, kita bawa juga sama LH dan lintas komisi. Apapun ceritanya harus kita lihat langsung. Kalau cakap-cakap aja kita kan nggak tahu. Iya kan? Katanya. Iya, katanya udah ada izinnya, katanya. Ini tambah besar lagi Bu, tambah dibangun lagi. Bangun ya kan? Udah bangun. Iya, boleh. Silakan Pak Positi. Oh iya, usul melarang. Ya Bang ya. Sama saja. Jadi saya mewakili masyarakat ya, Pak Ibu. Kami menyampaikan ucapan terima kasih di waktu yang sangat sibuk dan padat. Ibu bisa menerima masyarakat yang cukup baik. Kami sangat bangga sekali. Kami sangat berterima kasih. Semoga apa yang direncanakan ini cepat realisasi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya kalau nggak ketemu berpikir negatif juga ya. Pokoknya kalau ketua DPR ini kalau memang ada waktu Foto sama boleh ini kepengen masyarakatnya foto sama. Oh iya. Di luar. Udah kan bingung loh, apa ini pikir. Udah masuk surat. Oh, nomor bisa ada juga. Nomor iklan tengok dari ini aja. Kalau enggak, wakil
ini. Oke, bentar ya Pak. Satu, dua, tiga. L. Angkat. Satu, dua, tiga. Gimana Bu, udah puas dengan pertemuan hari ini? Puas, mudah-mudahan cepatlah ditanggapi ya kan. Kayak mau nangis Ibu tadi cakapnya. Nangis lah, namanya bau kali. Berarti memang benaran Bu ya? Bau kali lingkungan dah. Makan pun nggak enak jauh. Izin Pak. Terima kasih. Kami ini orang nggak ada. Ada lah Bu orangnya. Ada. Tapi mantap juga Ibu, sebagai rakyat berani Bu ya? Berani lah. Oke. Bawah ini kan bertindak. Iya, harus berani Bu. Assalamualaikum Bang. Tadi diterima di Komisi 2, berlanjut ke Ketua DPR. Bagaimana Bang? Iya, alhamdulillah ya, sangat luar biasa. Hari ini adalah jadwal yang tidak diagendakan. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat mencoba saja tadi pagi datang kemari untuk beraudiensi dan bersilaturahmi terkait adanya persoalan yang dihadapi masyarakat dengan gangguan limbah daripada ternak ayam yang ada di kebun kelapa, di desa kebun kelapa. Ya, jadi tadi sampai di sini disikapi, diterima dan akan diagendakan RPP untuk berikutnya. Tadi ada yang katanya Ibu Ketua berkenan untuk melihat langsung. Bagaimana menurut kamu? Ya, itu hal yang sangat luar biasa. Itu yang diharapkan masyarakat sebelum RDP dilakukan. Pimpinan DPR dan anggota DPR melihat langsung ke lokasi. Sepertinya perjuangan udah dekat lagi selesai nih Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan harapan masyarakat bisa terlaksana. Oke. Dengan Pak siapa dulu Pak? Purwanto. Dari Dapil. Dari Dapil 1. Dari Dapil 1. Pak, kehadiran masyarakat Bapak nih Pak tadi kemarin. Bagaimana Pak? Jadi Bapak sebagai mempunyai tanggung jawab moral juga kan Pak? Alhamdulillah semua ini saya terima dan saya dampingi dari mulai Komisi 2 sampai ke Ketua DPR. Jadi kalau menurut Bapak keberadaan ini dari ternak itu tadi bagaimana Pak? Ya, dari hasil yang Bapak dengar ini tadi? Ya, solusinya kita nanti sertifikat sama kita panggil bersangkutan masalah izin, masalah lingkungan hidup. Jadi banyak kan dan dampaknya tadi. Pak, satu lagi apa pesan Bapak kepada masyarakat sekitar dengan saat ini yang sedang dikerjakan dari pihak DPRD sendiri? Nah, ini masyarakat ini supaya tidak menjadi anarkis,
ke DPR ini mencari keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.